kabarnya? Sehat. Sekretaris, ada yang alfa hari ini? Ada semua? Ada semua ya. Selanjutnya, semua udah meletakkan buku di atas meja? Sudah, Ibu. Ya, pagi ini kita masuk pada materi baru atau bab baru, yaitu pada bab 4, yaitu demokrasi Pancasila. Ya, apa demokrasi Pancasila. Minggu lalu terakhir kita mempelajari bab 3, yaitu Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Saya yakin anak-anak saya semua masih ingat materi pada pembelajaran minggu lalu. Masih kan? Masuk. Langsung saja ya. Untuk pagi ini bab 5 yaitu demokrasi Pancasila. Sebelum kita lanjut, saya atau ibu mau menanyakan dulu, apa itu dasar negara Indonesia? Siapa yang tahu untuk kamu? Elvis, yang besar suaranya ya. Dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah posisi. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Betul sekali, bagus ya. Tepuk tangan untuk Elvis. Selanjutnya, siapa yang dapat menyebutkan dasar negara kita itu Pancasila? Ada berapa bunyi dasar negara Indonesia? 5. Ada 5 sila kan di dalamnya? Iya. Siapa yang bisa tunjukkan? Ayo, siapa yang berani anak kami? Iya, berkah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh ketertiban kesenangan dan musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, luar biasa bisa menyebutkan bunyi dari dasar negara Indonesia. Tepuk tangan untuk berkah. Tenang ya. Anak-anak saya di kelas 8 sangat semangat sekali, luar biasa. Ya, bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ibu sampaikan. Ini baru awal ya, dan ternyata sudah bisa menjawab materi inti dari materi pembelajaran kita pada saat ini. Seterusnya anak-anak kami semuanya, ya, demokrasi Pancasila. Ya, kita bahas satu persatu dulu ya. Apa itu yang dinamakan dengan kata demokrasi dan Pancasila? Nah, demokrasi terbagi dari 2 kata, ya. Yang pertama demos dan kedua adalah kratos. Demos artinya yaitu rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi jika diartikan adalah rakyat yang memerintah, ya, atau pemerintahan dari rakyat. Itu arti dari kata demokrasi. Selanjutnya, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan azas masyarakat mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang maksudnya suara yang memerintah itu adalah rakyatnya sendiri, atau ada istilah kata lain, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Segala keputusan, segala hal yang dibicarakan, yang disepakati di dalam negara Indonesia adalah harus dengan mufakat bersama, ya, karena ada pada bunyi Pancasila tadi, ya, khusus pada sila keberapa kalau tahu anak-anak saya? Nah, apa bunyinya anak saya? Darius. Sila keempat apa Darius?
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan ditanya saya. Itu dia tadi sudah tertera di dalam sila, sudah tertera di dalam dasar negara Indonesia. Ya, segala hal yang disepakati, yang dibicarakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia harus berdasar azas mufakat. Tujuan dari demokrasi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Penerapan demokrasi Pancasila tadi, yaitu contohnya di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama. Nah, itu dia. Kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya bahwa di dalam negara Indonesia ini kita memiliki banyak keberagaman. Ibu mau anak-anak saya melakukan atau mencari beberapa contoh yang dinamakan demokrasi Pancasila yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, saya ulang ya. Kelompok pertama barisan Clara, kelompok kedua barisan Teresia, kelompok ketiga barisannya Darius, kelompok empat barisannya Esther Kristian. Baik. mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang mendukung Baik teman-teman
Jadi pada saat itu pengurus gereja meminta untuk semua umat Tasik menunjuk tangan siapa yang akan memilih si A dan juga si B. Ternyata pada saat pemilihan ada 57 orang atau 57 suara yang memilih si A dan 43 orang atau 43 suara yang memilih si B. Setelah disimpulkan, yang menjadi ketua panitia atau umum di gereja kami adalah si A. Demikian saja pengalaman yang pernah saya alami. Saya ucapkan terima kasih. Itu adalah Sila. Selanjutnya anak-anak saya, untuk lebih lanjut lagi biar agar anak-anak kami lebih menguasai lagi apa yang dinamakan sebenarnya demokrasi Pancasila itu. Nah, salah satu demokrasi Pancasila di dalam kelas yaitu pemilihan ketua kelas, ya. Kita praktekkan langsung ya. Ya. Jadi kita adakan sekarang pemilihan ketua kelas secara voting, yang artinya suara terbanyak itulah yang akan terpilih menjadi ketua kelas, ya. Nah, sebelumnya dulu kita akan pilih siapa yang mau menjadi calon ketua kelas kita di kelas 8A. Untuk tadi siapa yang mau? Gak ada lagi, 2 orang aja ya. Baik, anak saya Darius dan Aldi. Boleh. Baik, anak-anak saya, sebelum dipilih siapa yang akan menjadi ketua kelas, sebelum kalian memilih, sebelum anak-anak kami memilih siapa yang dipercayakan untuk menjadi ketua kelas di kelas 8A, sebaiknya anak saya Aldi dan anak saya Darius menyampaikan visi misinya untuk menjadi ketua kelas di kelas 8A. Ya, bisa dipersilakan di depan kelas. Baik, ini ada 2 orang teman anak-anak kami yang akan menjadi calon ketua kelas, ya. Atas nama Darius dan Aldi Lauli. Baik, dimulai dari anak kami Darius untuk menyampaikan visi misi untuk menjadi ketua kelas. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Visi misi saya dalam kelas ini adalah jika kalian semua memilih saya sebagai ketua kelas, saya pastikan kita semua akan berprestasi dan kita akan mendapatkan gelar, yaitu gelar kelas berprestasi. Selanjutnya Aldi, sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan memberikan visi misi saya. Saya akan kelas ini akan menjadi terpilih sebagai ketua kelas. Saya akan menjadikan kelas ini kelas yang terbersih. Demikian visi misi saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Jadi, ini nanti anak-anak saya akan bagikan kertas ini. Jadi, kalian akan menulis nama ketua kelas yang akan kalian pilih menjadi ketua kelas di kelas 8A. Hanya 1 nama saja ya, jangan 2 nama yang ada dalam satu lembar ini ya. Hanya 1 nama. Misalnya kalau Aldi saja Aldi ditulis. Kalau Darius ya. Paham? Kelompok 4 paham anak-anak saya? Ini ya, saya bagikan siapa dulu. Ada beberapa orang yang ragu-ragu, misalnya yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua kelas. Aldi juga bisa menulis ya, memilih ya. Darius juga memilih ya. Tulis nama siapa? Apakah nama kami sendiri atau nama Aldi? Demikian sebaliknya.
boleh diletakkan kertasnya di tempat suara demokrasi ini. Kotak ini, dua kotak ini. Digulungnya disimpan. Kurang di kotak mana? Semuanya berjumlah 21 kertas. Tadi kata saya bantu voting suaranya dulu. Baik teman-teman semua, saya akan menghitung pemilihan ketua kelas. Baik teman-teman semua, jumlah pemilihan ketua kelas kita 21 orang. Aldi, 2 suara lagi. Aldi, Aldi, Darius, atas nama Darius berjumlah 7 suara. Ada 7 suara. Atas nama Aldi ada jumlah 14 suara. Berarti dari sini kita bisa melihat siapa yang terpilih jadi ketua kelas 8A. Siapa? Aldi. Aldi, tepuk tangan. Ya, demikianlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya segala hal pembelajaran yang telah kalian terima tadi bisa dipedomani di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dan selalu diingat agar tidak lupa ya. Minggu depan kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN dan akan kita lanjutkan pada materi berikutnya lagi. yaitu Selamat pagi. Refleksi pembelajaran yang dapat saya lakukan hari ini adalah saya bisa mengenal apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Saya tahu ciri-cirinya, tujuan dan juga sudah mempraktikkannya secara langsung.